Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai konsep dan perhitungan akuntansi persediaan. Sebelumnya, perkenalkan, berikut merupakan anggota dari kelompok 6. Definisi persediaan sendiri yaitu barang yang telah dibeli oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Barang-barang tersebut dapat dijual kembali tanpa perubahan atau dapat digabungkan menjadi produk baru. Sedangkan akuntansi persediaan merupakan persediaan yang memiliki nilai dan tercatat pada neraca bisnis. Nilainya dapat menurun jika barang kadaluarsa rusak atau harga pasar turun. Akuntansi persediaan penting untuk menetapkan harga penganggaran dan perhitungan pajak. Selanjutnya, di sini disebutkan beberapa jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan barang mentah, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan, yang ketiga persediaan bahan pembantu atau penolong, yang keempat persediaan dalam proses, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Sistem akuntansi persediaan perpetual dan periodik. Yang pertama ada sistem persediaan perpetual, yaitu mencatat dan melacak saldo persediaan secara terus-menerus, di mana pembaruan dilakukan secara otomatis ke sistem perpetual, melacak ketika produk masuk atau keluar dari akun persediaan. Yang kedua ada sistem persediaan periodik, yaitu melacak persediaan dengan memeriksa persediaan secara berkala dengan perhitungan fisik untuk mengukur stok dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, di sini ada 3 metode penilaian biaya. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, di mana barang yang pertama dibeli dianggap yang pertama dijual. Yang kedua ada LIFO atau last in first out, di mana barang yang terakhir dibeli dianggap yang pertama dijual. Dan yang ketiga ada metode rata-rata atau average, di mana biaya rata-rata dihitung dari total persediaan. Pada perhitungan contoh soal selanjutnya, kami tidak menggunakan metode LIFO dikarenakan mayoritas kecenderungan masa kini harga makin lama semakin naik. Jadi, metode LIFO ini kurang bisa mencerminkan kondisi perusahaan yang real. Makanya, perpajakan sudah tidak mengizinkan menggunakan metode ini lagi. Lanjut untuk contoh soalnya, kelompok kami mengambil contoh sebagai berikut. PT Jupda melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat pada tabel di bawah. Lalu untuk dimintanya itu hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan, sistem perpetual dan metode FIFO dan average. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, PT Jupda membeli persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000. Jadi kita masukkan ke kolom saldo dulu. Unitnya 200, HP-nya 9.000, jadi totalnya 1.800.000. Kenapa bisa 1.800.000? Karena dari unitnya 200 dikali HP-nya 9.000. Lanjut, pada tanggal 5 Januari, PT Jupda itu membeli 300 unit dengan HP 10.000, totalnya 3 juta. Lalu untuk saldo, kita tulis dulu saldo awalnya tadi, diturunkan dulu yang 200 unit, HP-nya 9.000, totalnya 1.800.000. Nah, baru yang pembelian tadi kita tambahkan ke saldonya, yaitu 300 unit, HP-nya 10.000, totalnya 3 juta. Lanjut, pada tanggal 7, PT Jupda menjual unit sebesar 200 unit dengan HP-nya 9.000, totalnya 1.800.000. Kenapa bisa HP-nya 9.000? Karena kita turunkan dulu yang stok akhirnya tadi yang 200 unit, jadinya saldo yang ini kita anggap habis karena sudah terjual. Jadi stoknya yang saldo itu, kolom saldo kita tulis yang sisa unitnya 300.
Lanjut pada tanggal 10, PT Jupda menjual lagi sebesar 100 unit dengan harga 10.000. Kenapa bisa 10.000? Karena kita mengikuti harga di stok terakhir, jadinya totalnya 1 juta. Lalu untuk sisa saldonya kita tulis 200 unit, HP-nya 10.000. Kenapa bisa ditulis seperti itu? Karena di awal tadi kita sudah mengurangi stok yang 300 unit, dikurangi penjualannya 100 unit. Jadinya kolom saldo kita tulis sisa 200 unit, HP-nya 10.000, totalnya 2 juta. Lanjut pada tanggal 18 Januari, PT Jupda membeli stok sebesar 400 unit dengan HP 11.000, jumlahnya jadi 4.400.000. Untuk saldonya kita tulis yang stok akhir dulu, diturunkan yang 200 unit, HP 10.000, jumlahnya 2 juta. Lalu baru stok yang baru dibeli itu diturunkan yang 400 unit, HP-nya 11.000, totalnya 4.400.000. Langsung saja untuk metode average, soalnya tetap sama ya. Tanggal 1 itu ada persediaan awal, langsung ditulis ke kolom saldo sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan totalnya 1.800.000. Tanggal 5 ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000, langsung ditotal ketemu 3 juta. Untuk yang di kolom saldo langsung dijumlahkan unitnya 200 ditambah 300 ketemu 500 dan total nilainya yaitu 1.800.000 ditambah 3 juta ketemu 4.800.000. Nah, itu untuk menentukan harga per unitnya dengan 4.800.000 dibagi 500 ketemu 9.600. Lalu tanggal 7 itu ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya yang kita peroleh dari perhitungan tadi ketemu 9.600, langsung di total ketemu 1.920.000. Untuk di kolom saldo unitnya itu langsung dikurangin ya, kalau ada penjualan 500 dikurangin 200 ketemu 300 dengan harga per unitnya 9.600, totalnya jadi 2.880.000. Yang tanggal 10 itu ada penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya masih 9.600, totalnya jadi 960. Dan untuk kolom saldo unitnya juga dikurangin 300 dikurangin 100 ketemu 200, harga per unitnya 9.600, totalnya jadi 1.920.000. Untuk tanggal 18 itu ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu 11.000, totalnya ketemu 4.400.000. Untuk yang kolom saldo itu langsung ditambah ya, 200 ditambah 400 unit ketemu 600 unit dan nilai totalnya 1.920.000 itu langsung ditambah dengan total pembelian 4.400.000 ketemu 6.320.000. Nah, itu sama seperti tadi yang awal untuk menentukan harga per unitnya yaitu 6.320.000 dibagi 600 ketemu 10.533. Lalu untuk menghitung persediaan akhirnya langsung kita lihat di kolom saldo itu unit yang di akhirnya yaitu 600 dan harga per unitnya yaitu 10.533, langsung dikali saja 600 dikali 10.533 ketemu 6.320.000. Selanjutnya menghitung HPP atau harga pokok penjualan dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian yaitu 1.800.000 ditambah 7.400 ketemu 9.200.000, itu barang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi persediaan akhirnya 6.320.000 dan ketemu HPP-nya itu 2.880.000. Kami menggunakan sumber referensi dari Jurnal Akuntansi Persediaan dan artikel Akuntansi Persediaan.
Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.